Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosyad, NPM 21100200078. Dari kelas 5A SI Reguler Pagi Banjarmasin. Saya di sini ingin menjelaskan eh, pemahaman saya tentang yang pertama yaitu adalah null safety, yang kedua prosedur dan function, yang ketiga class dan object, yang keempat adalah konstruktor. Yang pertama yang akan kita bahas adalah operator tanda tanya satu seperti ini, atau atau disebut conditional access operator. Yang pertama di sini saya membuat sebuah variabel string, variabel nama dengan tipe data string dengan isi nilai atau isi dari nama tersebut adalah Ahmad. Di sini saya akan coba print nama, harus saya ini Ahmad. Yang kedua adalah nullable atau nilainya mungkin saja nol. Kalau ini tidak boleh nol. Tidak boleh nol kenapa? Karena sini tidak ada tanda tanyanya, sedangkan ini ada. Kalau di sini kita tambah tanda tanya, maka boleh nol. Di sini umur, saya print umur. Di sini tidak saya deskripsikan umurnya. Akan tetapi kayak saya tambahkan tanda tanya di sini agar nilai tersebut bernilai 0. Coba kita run. Nah, di sini yang pertama saya print adalah nama saya, yaitu Ahmad, dan kedua 0. Kenapa di sini 0? Karena di sini saya tidak mendeskripsikan atau memberi nilai kepada variabel umur tersebut. Coba kita coba lagi, tanda tanyanya kita hapus. Nah, akan terjadi error. Variabel lokal non-nullable. Umur. Variabel umur tidak tidak boleh nol. Apabila kita tambahkan tandanya di sini, maka akan di run akan keluar tulisan 0 seperti ini. Jadi ini keluarnya 0 karena tidak saya deskripsikan. Ini adalah keluarnya Ahmad. Selanjutnya operator tanda tanya 2 atau disebut null aware coalescing operator. Operator ini digunakan untuk memberikan nilai default atau otomatis ke operatornya ke variabelnya apabila menghasilkan 0. Kan tadi apabila kita run akan 0 gini. Kalau ini pertama kita buat variabel kategori dengan tipe data string, lalu kita kosongkan. Kosong atau artinya 0. 0 ya di sini 0. 0. Jadi kita buat ke variabel kedua yaitu your kategori dengan tipe data string lagi. Kita kasih operator 0, operator condition access operator lagi. Terus kita kasih tanda tanya 2 tadi di tengah sini. Jadi your kategori sama dengan kategori di atas tadi yang artinya 0, di sini artinya 0. 0. Terus defaultnya kita masukkan di sini umum. Jadi apabila kategori ini 0, maka kita print kategori tersebut. Ini karena ini 0, kategori ini 0, jadi akan default atau otomatis keluar kata umum ini. Coba kita running. Harusnya keluar yang 0. Nah, umum. Yang keluar adalah umum. Nah, terkecuali
kita isi di sini kategori sama dengan admin misal. Nah, kita coba running lagi. Harusnya yang tampil adalah admin karena kategori di sini ada isinya. Apabila nol akan langsung ke umum. Nah, admin. Keluarnya adalah admin. Selanjutnya adalah operator tanda tanya 2 dengan sama dengan atau disebut null aware assignment operator. Operator ini digunakan untuk memberikan nilai pada variabel yang bernilai nol. Jika variabel tidak nol, maka nilai tidak akan berubah. Contohnya di sini seperti tadi, kurang lebih saja dengan string dengan variabel produk name bernilai nol, maka akan kita isi variabel nol tadi, nol di atas tadi. Ini kan nol. Kita deskripsikan produk name tersebut atau kita beri nilai dengan nilai Samsung. Coba kita run. Akan keluar outputnya Samsung. Di sini tidak ada perbedaan jika kita menggunakan sembarangan saja. Sama-sama menghasilkan, sama-sama mengisi nilai pada variabel. Nah, begitu juga sama dengan selanjutnya operator nol yang selanjutnya adalah tanda seru atau non-null assertion operator. Cara penggunaannya digunakan di data di variabel yang di kanan untuk fungsinya yaitu untuk memberitahu compiler bahwa variabelnya ini tidak nol variabelnya tidak akan nol. Biasanya digunakan untuk program yang seperti kita yakin bahwa dalam program tersebut dalam variabel tersebut tidak mungkin nol. Di sini kita coba dengan variabel address dengan nilai 0. Kita run. Maka kena error. Seharusnya kena error karena di sini bernilai 0. Nah, jadi tanda seru ini digunakan untuk apabila sebuah variabel kita yakini, kita paksa atau kita percayai tidak mungkin 0. Tidak mungkin 0 nih. Jadi kita kasih tanda seru di variabelnya. Nah. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur dan function. Prosedur dan function ini memiliki fungsi yang sama namun sedikit berbeda. Fungsi digunakan untuk mengembalikan nilai, sementara prosedur dikenal sebagai metode pemrograman berarti sesuai objek atau OOP digunakan tanpa mengembalikan nilai. Cara membuat fungsi dan prosedur biasanya prosedur atau ini tidak mengembalikan nilai adalah dimulai dengan void kelas-kelas yang sebenarnya. Kalau fungsi dapat mengembalikan nilai biasanya dimulai dari tipe data, terus lanjutkan add, masukkan tipe data A, tipe data nilai B, terus dieksekusi. Di sini ada sedikit contoh prosedur melalui menggunakan sebuah objek di mana objeknya adalah cat. Kita coba. Nah, sini pertama membuat kelas dengan nama kelas cat, kemudian membuat sebuah variabel di mana variabel ini menggunakan tipe data string, terus buat konstruktor get this name di atas kita ambil, lalu membuat sebuah prosedur di mana prosedur mail berisi print nama
sedang mengeong. Jadi di sini kita buat lagi sebuah prosedur di mana prosedur main ini untuk kita run. Yang pertama variabel myCat sama dengan cat. Cat di sini adalah cat di sini. Terus kita isi nilainya dengan orange atau oranye. Terus kita panggil prosedur meow tadi pada objek myCat. MyCat ini di sini. Terus kita tambah titik, terus meow, prosedur mengeong tadi. Terus apabila kita run, harusnya myCat orange sedang mengeong. Orange sedang mengeong. Nah, orange sedang mengeong. Orange ini diambil dari sini, sedang mengeong diambil dari sini. Karena yang ini meow. Berikutnya cara penggunaan function, di mana dimulai dengan tipe data, terus nama functionnya, misal sini tambah integer angka 1, integer angka 2. Jadi angka 1 tadi integer ditambah angka 2 integer. Terus kita masukkan ke mainnya hasil dengan function tambah, isi nilai angka 1 5, angka 2 3. Terus kita print hasil penambahan tadi, hasil ini tadi kita masukkan di sini variabel hasil. Coba kita run. Seharusnya 8 ya. 8. Nah, 8. Hasil penambahan 8. Karena angka 1 tambah angka 2. Sini tambah function tambah, masukkan di sini. Ini angka 1-nya, ini angka 2-nya. Selanjutnya saya akan membahas kelas dan objek. Kelas ini adalah konsep dasar untuk pemrograman OOP. Kelas ini digunakan untuk mengelompokkan data kalau objek ini adalah untuk memanggil kelas tadi agar dapat dijalankan. Untuk lebih lengkapnya akan saya jelaskan. Jadi di sini saya membuat sebuah kelas dengan nama kelas person. Terus kita buat variabel name dengan tipe data string, variabel age dengan tipe data integer. Lalu kita buat konstruktor person, kelas person tadi, isi this name, this age. Selanjutnya di sini kita menggunakan metode prosedur. Prosedur. Buat prosedur dengan nama prosedur grid. Terus masuk dengan print hello my name is. Name di sini ambil dari variabel string tipe data string, age integer, variabel age. Lalu di bawahnya di sini di sini fungsinya objek tadi kita panggil dulu kelasnya. Lalu buat sebuah variabel dengan nama person 1 atau apa itu yang sekiranya untuk memanggil lagi. Lalu panggil lagi kelasnya. Ini kan dimulai dari nama, this name, nih konstruktor, sesuaikan dengan konstruktor. Pertama name, nama, lalu koma, this age atau umur. Lalu masukkan umur.
Setelah kita buat, misal buat lagi satu dengan nama list 25. Selanjutnya kita panggil person 1 di sini, variabel person 1 tadi, grid tadi di sini, prosedur grid, lalu tandai tutup dengan titik koma. Kita coba bareng. Nah, akan muncul begini. Jadi kayak kelas itu dibuat untuk metode atau mempermudah, kayak membuat template gitu. Jadi kita tinggal panggil satu, isi satu, akan jadi langsung seperti ini. Akan mempermudah kita dalam membuat sebuah codingan. Selanjutnya konstruktor. Konstruktor tadi seperti yang tadi, konstruktor adalah objek atau instance dari suatu kelas. Kita bisa menganalisis nilai awal seperti hal tersebut diartikan fungsi khusus. Misal yang pertama di sini adalah default konstruktor. Seperti di sini, default konstruktor yang seperti kita gunakan tadi di kelas objek. Nah, di sini default konstruktor atau itu lebih singkat ya. Harusnya biasa seperti ini, karena kepanjangan jadi dipersingkat gini. Kalau bisa juga cara kedua gini pakai kurung kurawan. Biasanya untuk menginisialisasi nilai awal dari properti yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi apabila sesuai konstruktor, jadi gunakan sesuai konstruktor tadi. Ya di sini person name-nya Johnson, age-nya 20. Person name-nya Johnson, age-nya 20. Yang kedua adalah named konstruktor, digunakan buat lebih satu konstruktor. Biasanya digunakan ada perintah dalamnya. Misal begini, kan tadi person aja di sini. Kalau ini ada person, cal name, this name, lalu lanjutkan kurung kurawa dengan perintah print, dilanjutkan dengan perintah print. Jadi di sini tanpa menggunakan tanpa menggunakan void main lagi, kayak ini kan kalau ini harus pakai grid lagi, membuat suatu prosedur lagi. Kalau name tadi langsung di sini saja. Jadi apabila void main person John 20, variabel person, terus kita print person name, person age, person 2, coba kita konstruktor. Nah, sini dimana variabel pertama, person pertama John 20. Kita print nama pertama lalu age kedua. Harusnya keluarnya person 2 di sini. Nah, John. Kalau ini menggunakan konstruktor name. Kita panggil dengan konstruktor name. Kalau yang pertama ini kita panggil dengan konstruktor biasa. Konstruktor biasa, konstruktor name. Jadi konstruktor name di sini bedanya dengan di sini, konstruktor name bisa diisi dengan sebuah perintah lagi. Bisa di sini kita buat print nama tadi masuk ke sini, jadi yang keluar adalah ini name is. Jadi di sini name is, di sini name-nya John. Lanjut contoh lainnya, ini factory konstruktor adalah digunakan apabila tidak ingin konstruktor membuat instan baru. Ini sangat berguna ketika kamu ingin membuat instan baru dari kelas yang sama. Contoh factory konstruktor. Nah,
di factory constructor sini saya kurang yakin dengan pengetahuan saya, tetapi saya akan jelaskan sedikit apa sesuai dengan pemahaman saya. Di sini kita menggunakan konstruktor biasa, default konstruktor. Lalu di sini ada konstruktor factory konstruktornya, di mana person di sini nama kelas, map string, dynamic JSON. Nah, di sini sepertinya seperti map ya. Lanjut di return. Nah, return ini seperti function. Lalu person, nama kelasnya JSON tadi kita isi string di sini adalah nama JSON ini variabel. Biasanya factory control digunakan kasus pembuatan singleton yang hanya memiliki satu JSON saja. Contoh singleton. Contoh lainnya. Nah, di sini lebih jelas sepertinya ini konstruktor biasa, konstruktor factory. Pertama kita buat kayak tadi, last name, string, get person, first name, last name. Coba kita running. Nah, from normal constructor keluarnya adalah John Doe. Nah, ini yang apa nih? Yang default normal constructor. Di sini adalah factory constructor menggunakan map. Nah, from map first name-nya Harry, last name-nya Harry Potter. Tidak jauh berbeda sepertinya. Cuman ada yang perbedaan signifikan di sini. Bisa input tuh bisa enggak sih. Oh, bisa lebih ya. Sepertinya saya segitu dulu pemahaman null safety, procedure function, apalagi tadi procedure function, class object dan konstruktor dari saya. Selanjutnya kita akan membahas tipe data yang menggunakan keyword dinamik dan menggunakan keyword var. Yang pertama, dinamik itu tipe data sama seperti var, akan tetapi dinamik itu bisa menyimpan value dengan bertipe data apapun seperti integer, double, string, object, list atau apapun itu. Sedangkan tipe data dengan keyword var untuk mendefinisikan variabel tersebut tanpa mengubah jenis tipe datanya. Jadi perbedaannya adalah dinamik bisa berubah-ubah jenis tipe datanya, sedangkan tipe data dengan tulisan keyword var biasanya tidak dapat dirubah jenis tipe datanya. Contoh penggunaan tipe data dinamik seperti saya contohkan kali ini. Pertama, dinamik. Misal sini saya masukkan variabel nama. Saya isi dengan nama saya sendiri. Kita print nama. Kita coba run.
Di sini akan output nama yang saya input tadi ya. Lalu di sini saya akan ubah variabel nama tadi. Nama tadi value-nya kita assignment kembali menjadi misal bilangan bulat. Lalu kita print kembali. Nah, di sini sedikit contoh penggunaan tipe data dinamik. Yang pertama ini adalah tipe data string. Yang kedua ada tipe data integer. Di sini tidak ada menggunakan string. Selanjutnya di sini saya akan mencontohkan cara penggunaan tipe data menggunakan keyword var. Misal kita tulis saja sini var. Misal ini variabel. Kita tulis pertama nama saya lagi, print, lalu kita outputkan ini var. Coba kita running lagi. Ahmad 123 Ahmad. Nah, akan output sini nama saya kembali dengan nama Ahmad. Nah, di sini adalah letak perbedaan dari var. Yang kedua saya coba seperti tadi. Ini var 123. Lalu kita print lagi. Ini var. Nah, di sini terjadi error karena katanya value tidak bisa diisi dengan tipe data integer. Nah, sedangkan di sini bisa karena kita menggunakan dinamik. Di sini kita menggunakan var. Pertama kita buat string, lalu kita ubah ke integer atau bilangan bulat. Coba kita run. Nah, akan terjadi error seperti ini. Value tipe integer can to assignment to variable type of string. Nah, di sini tidak bisa karena di atasnya sudah kita definisikan bahwa ini var ini adalah string, sedangkan di bawah ini var kita ubah menggunakan tipe data integer atau bilangan bulat. Sedangkan dinamik dimulai dari string, kita ubah menjadi integer, maka dia akan bisa karena karena variabel nama ini menggunakan tipe data dinamik. Sekian pengetahuan saya tentang dinamik dan var. Kalau ada kurang atau salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.